Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Aku tidak datang mengetuk pintu dengan sopan. Aku tidak mengirim pertanda kecil yang bisa kamu abaikan sambil berlalu. Aku datang seperti arus yang tiba-tiba meninggi di bawah kaki orang-orang yang merasa dirinya aman karena kursi mahal, ruangan berpendingin, dan rapat tertutup yang mereka kira tidak bisa ditembus siapapun. Aku datang sebagai ketepatan waktu yang tidak bisa disogok. Aku datang sebagai ingatan yang tidak bisa dibakar. Aku datang sebagai konsekuensi yang tidak bisa dinegosiasikan. Ada sesuatu yang selama ini mereka remehkan tentangmu. Bukan karena kamu berisik, justru karena kamu tidak berisik. Bukan karena kamu mengejar perhatian, justru karena kamu berhenti mengejar. Dan ketika seseorang berhenti mengejar, pola kekuasaan yang biasa mereka gunakan untuk mengikat manusia lain mendadak kehilangan pegangan. Itulah momen ketika mereka mulai gelisah, meski mereka tetap tersenyum di depan publik. Itulah momen ketika mereka mulai rapat lebih sering, bukan untuk menang, melainkan untuk menahan runtuhnya sesuatu yang selama ini mereka bangun dari bisik-bisik. Aku melihatnya dari atas. Aku melihat ruang rapat itu. Lampu putih yang terlalu terang, meja panjang, gelas bening, map tebal, kertas yang dibalik dengan gerakan yang pura-pura tenang. Kursi-kursi empuk yang mahal, jam dinding yang bunyinya pelan, tapi menghina mereka tiap detik. Ada tawa pendek yang dipaksakan. Ada kalimat setengah jadi. Ada orang yang biasanya lantang, kini memilih menelan kata-kata. Ada yang biasanya santai, kini memijat pelipis tanpa sadar. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang membuat udara mendadak berat. Namamu. Bukan karena mereka kagum, bukan karena mereka paham, tapi karena mereka sadar. Kamu tidak hilang. Kamu tetap ada. Kamu masih bernapas. Kamu masih menyimpan sesuatu. Kamu masih menjadi titik anomali yang tidak bisa mereka rapikan dengan narasi. Tidak bisa mereka tutup dengan pengaruh. Tidak bisa mereka hapus dengan intimidasi. Mereka menyangka keadilan datang seperti tamu yang bisa diatur jadwalnya. Mereka salah. Keadilan tidak berjalan mengikuti suara mereka. Ia bergerak mengikuti pola, mengikuti jejak, mengikuti keterhubungan hal-hal kecil yang selama ini mereka anggap remeh. Kata yang bocor, pesan yang tersimpan, kesaksian yang menunggu, kebiasaan yang berulang, langkah yang terlalu percaya diri, dan kesalahan yang dilakukan saat merasa paling aman. Dan sekarang jiwa terpilih, dengarkan. Ini bukan sekadar cerita tentang kamu bertahan. Ini adalah peta tentang bagaimana mereka yang bermain di bayangan selalu lupa satu hal. Bayangan hanya ada karena ada cahaya. Dan ketika cahaya itu bergerak, bayangan berubah menjadi bukti. Nomor 1, mereka tidak gagal karena lemah. Mereka gagal karena terbuka. Mereka bisa saja cermat, mereka bisa saja sabar, mereka bisa saja licin, tapi ada hukum yang tidak bisa mereka cabut dari dunia ini. Sesuatu yang disembunyikan terlalu lama akan mencari celah untuk muncul. Mereka membangun benteng dari rahasia dan menyebutnya kekuatan, padahal rahasia bukan kekuatan. Rahasia adalah beban, dan beban itu selalu meninggalkan bekas di lantai, di wajah, di keputusan, di cara bicara, di cara panik yang halus. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi aku melihat benang-benang kecil yang mereka tinggalkan. Setiap kebohongan adalah benang. Setiap manipulasi adalah benang. Setiap upaya mengontrol cerita adalah benang. Dan benang-benang itu, kalau dikumpulkan, menjadi jaring. Jaring terlihat kuat, sampai satu titik saja tersangkut di paku yang salah, lalu seluruhnya robek dari dalam. Mereka mengira kalau kamu tidak terlihat menderita, berarti kamu tidak menyimpan apa-apa. Mereka mengira kalau kamu tidak menyerang, berarti kamu tidak tahu. Mereka mengira diam berarti kalah. Mereka tidak mengerti, diam yang kamu pilih adalah ruang tempat kebenaran beristirahat. Diam yang kamu pilih adalah tempat bukti tidak terburu-buru, tempat pola dibaca pelan-pelan, tempat ingatan tidak dipaksa lupa. Nomor 2, saat mereka mencoba bermain sebagai penentu hidup orang lain, mereka menandatangani kalimatnya sendiri. Ada garis tak terlihat yang sekali dilewati, membuat hidup seseorang masuk ke jalur yang tidak bisa diputar balik. Bukan karena dunia ingin balas dendam,
bukan karena semesta sedang emosi, tapi karena ada tatanan yang selalu menyeimbangkan. Siapapun yang menganggap dirinya boleh menentukan siapa yang layak jatuh, siapa yang layak hancur, siapa yang layak dibungkam, pada akhirnya akan merasakan apa rasanya ketika kendali lepas dari tangan. Mereka kira mengendalikan manusia sama seperti mengendalikan benda. Mereka lupa. Manusia bukan objek dan kebenaran bukan barang yang bisa disimpan di laci. Semakin mereka mencoba menjadi penentu, semakin mereka menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih besar daripada reputasi, uang, atau jaringan. Sesuatu yang tidak bisa mereka ancam, sesuatu yang tidak bisa mereka beli. Dan sejak saat itu, jiwa terpilih. Hitungan mundur sudah dimulai. Mungkin pelan, mungkin tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi hitungan mundur itu tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Nomor 3, mereka tidak benar-benar menginginkan kamu hilang. Mereka ingin kamu terhapus tanpa konsekuensi. Inilah kebenaran yang sering tidak diucapkan. Target mereka bukan tubuhmu. Target mereka adalah rekam jejak. Target mereka adalah kesaksian. Target mereka adalah kemungkinan bahwa suatu hari ada orang yang berkata, "Tunggu, ada yang tidak cocok di sini." Mereka ingin dunia tetap rapi, tetap percaya, tetap menelan cerita yang sudah mereka susun. Mereka ingin kamu hilang tanpa bekas, supaya mereka bisa tetap tampil bersih. Karena yang mereka takutkan bukan keberadaanmu. Yang mereka takutkan adalah apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat, apa yang kamu simpan, dan bagaimana keberadaanmu sendiri membuat kebohongan mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka mencari penghapus yang sempurna, dan itu adalah kesalahan terbesar. Penghapus sempurna tidak ada. Yang ada hanya waktu yang mengumpulkan detail demi detail sampai suatu hari. Satu detail kecil saja cukup untuk menjatuhkan bangunan yang tampak megah. Nomor 4, yang membuatmu tetap berdiri bukan kebetulan. Yang mengunci segalanya adalah waktu. Jiwa terpilih, kamu mungkin pernah bertanya dalam batin, kenapa ini terjadi? Kenapa tidak selesai? Kenapa terasa lambat? Kenapa seperti tidak ada hasil? Dengarkan, keterlambatan bukan penolakan. Ada hal-hal yang tidak dipercepat karena harus dibiarkan matang. Ada penyingkapan yang tidak meledak sekaligus, karena jika meledak sekaligus, orang-orang akan lari tanpa meninggalkan jejak. Waktu bekerja seperti pemetaan, waktu menghubungkan titik, waktu menyusun urutan, waktu membuat kebiasaan mereka terlihat sebagai pola, bukan sebagai kejadian acak. Dan ketika pola sudah terlihat, apapun yang mereka sebut kebetulan berubah menjadi keterbuktian. Mereka mengira mereka mengendalikan urutan. Padahal justru obsesi mengendalikan urutan membuat mereka tergelincir. Mereka terburu-buru di tempat yang seharusnya pelan. Mereka menunda di tempat yang seharusnya berhenti. Dan disitulah aku bekerja, bukan dengan keributan, melainkan dengan ketepatan. Nomor 5, mereka mengira kesabaran langit adalah persetujuan. Mereka menilai dunia dengan ukuran manusia. Kalau tidak langsung terjadi apa-apa, berarti aman. Kalau tidak langsung dibayar, berarti bebas. Itu cara pikir yang membutakan. Karena kesabaran bukan berarti membiarkan. Kesabaran adalah cara tatanan semesta mengumpulkan seluruh potongan sebelum menutup pintu. Mereka tertawa karena mengira lolos. Mereka tidur karena mengira cerita selesai. Mereka berjalan dengan dada tegak karena mengira tidak ada yang mengejar. Padahal yang mereka sebut sepi itu adalah fase observasi. Fase di mana kesalahan dicatat tanpa suara. Fase di mana saksi mengingat. Fase di mana bukti tidak perlu teriak untuk tetap ada. Kesabaran tidak memaafkan. Kesabaran mempersiapkan. Nomor 6, mereka menyangka yang mereka incar adalah hidupmu, padahal yang mereka incar adalah cahaya yang kamu bawa. Ada orang-orang yang tidak takut pada serangan. Mereka takut pada pantulan. Mereka takut pada keberadaan seseorang yang hanya dengan tetap hidup dan tetap waras bisa membuat kebohongan terlihat murahan. Kamu tidak harus menjadi keras untuk menjadi berbahaya bagi kebusukan. Cukup menjadi nyata. Cukup menjadi konsisten. Cukup tidak ikut menari dalam permainan mereka. Dan itu membuat mereka kehilangan pegangan.
Karena manipulasi butuh reaksi, kebohongan butuh partisipasi, drama butuh penonton. Ketika kamu berhenti menjadi penonton, panggung mereka mulai retak. Nomor 7, aku tidak menjagamu agar kamu diam. Aku menjagamu agar kamu hadir. Hadir adalah bentuk kuasa yang paling mereka benci. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak bisa disingkirkan dari kenyataan. Kehadiranmu adalah pengingat yang mengganggu. Ada cerita yang belum selesai. Ada hal yang belum rapi. Ada rekam jejak yang belum bisa mereka bersihkan. Mereka ingin kamu menghilang supaya mereka bisa melanjutkan hidup tanpa bayangan. Tapi bayangan itu bukan kamu. Bayangan itu adalah tindakan mereka sendiri yang akhirnya mengejar dari belakang. Semakin dekat, semakin jelas, semakin tidak bisa ditipu. Nomor 8. Hukum tidak bergerak cepat, tapi ia bergerak permanen. Mereka mengandalkan kekacauan. Mereka mengandalkan kecepatan. Mereka mengandalkan lupa. Mereka mengandalkan rasa lelah orang-orang. Tapi sistem yang dibangun untuk menahan bahaya tidak bekerja seperti emosi manusia. Ia mengumpulkan, ia menyimpan, ia menunggu, ia mencocokkan. Yang cepat itu intimidasi, yang permanen itu catatan, yang cepat itu ancaman, yang permanen itu jejak, yang cepat itu propaganda, yang permanen itu pola. Dan saat permanen bergerak, mereka akan sadar bahwa waktu yang mereka pakai untuk menyembunyikan ternyata dipakai dunia untuk mengikat. Nomor 9. Penahanan bukan dendam. Penahanan adalah pengurangan bahaya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira akibat hanya soal membuat pelaku menderita. Padahal inti dari penahanan adalah menghentikan kerusakan agar tidak terus menyebar. Bukan emosi, bukan balas, melainkan kebutuhan. Kalau seseorang terbukti tidak bisa hidup dalam batas yang menjaga manusia lain, maka sistem akan bertindak untuk menghentikan potensi bahaya. Dan di titik ini, jiwa terpilih, kamu perlu mengerti. Orang-orang seperti itu sering merasa bisa menawar. Mereka merasa bisa menunda. Mereka merasa bisa membelokkan. Mereka lupa, saat fakta cukup, sistem tidak membutuhkan izin. Nomor 10. Mereka gemetar karena konsekuensi tidak bisa diajak bicara. Manusia bisa dibujuk, manusia bisa ditakut-takuti, manusia bisa dibuat ragu. Tapi konsekuensi tidak punya telinga untuk rayuan. Konsekuensi tidak punya simpati untuk ancaman. Konsekuensi tidak peduli pada status. Ia hanya mengenali satu bahasa, sebab dan akibat. Itulah kenapa mereka yang dulu merasa tak tersentuh mulai panik secara diam-diam. Karena mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, realitas yang menyusun dirinya sendiri. Nomor 11. Mereka tahu 1 detik saja cukup untuk merobohkan puluhan tahun penyamaran. Ini yang paling membuat mereka susah tidur. Bukan teriakan, bukan amarah, tapi kemungkinan bahwa suatu hari, pada detik yang tidak mereka duga, 1 potongan bukti membuat semua orang menoleh dengan tatapan yang berbeda. 1 detik ketika seseorang berkata, "Tunggu, ini tidak masuk akal." 1 detik ketika satu saksi mengingat detail yang dulu dianggap sepele. 1 detik ketika satu jejak yang mereka lupa bersihkan kembali muncul. 1 detik ketika cerita yang selama ini rapi tiba-tiba terlihat palsu. Mereka hidup di bawah ketakutan itu, dan ketakutan itu tumbuh setiap kali kamu tetap ada. Nomor 12. Kamu tidak dijaga karena kamu rapuh. Kamu dijaga karena kamu mengganggu kebusukan. Jiwa terpilih, ini penting. Jangan salah mengartikan kelembutanmu sebagai kelemahan. Ada jiwa-jiwa yang tidak perlu membalik meja untuk membuat ruangan berubah. Cukup dengan masuk, cukup dengan berdiri, cukup dengan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditundukkan. Itu sebabnya mereka berubah dari meremehkan menjadi terobsesi. Perhatian mereka yang dulu acuh berubah menjadi fiksasi. Mereka memetakanmu, membicarakanmu, menimbang-nimbang langkahmu, menghitung kemungkinan, mencari celah. Karena kamu adalah anomali di sistem yang mereka kira bisa mereka atur. Nomor 13. Keadilan tidak butuh amarahmu. Ia butuh kebenaran tetap hidup. Ini rahasia yang paling membebaskan.
Kamu tidak wajib menjadi api untuk melihat keadilan bekerja. Kamu tidak wajib hancur dulu agar dunia percaya. Kamu tidak wajib berteriak agar semesta bergerak. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, keteguhan, kewarasan, dan kemampuan untuk tidak ikut tenggelam dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Amarah mudah padam, kebenaran tidak. Nomor 14. Ketakutan terbesar mereka bukan hukuman. Ketakutan terbesar mereka adalah dikenang dengan accurate. Hukuman ada masa, penahanan ada batas. Tapi ingatan yang tepat, itu seperti ukiran di batu. Mereka takut pada satu hal yang tidak bisa mereka kontrol, bahwa suatu hari orang-orang akan menceritakan kisah ini dengan jelas, tanpa kabut, tanpa manipulasi, tanpa belas kasihan pada kebohongan. Mereka takut dunia mengingat mereka bukan seperti yang mereka jual, melainkan seperti yang mereka lakukan. Dan sekarang, jiwa terpilih. Aku ingin kamu melihat gambaran ini sekali lagi dari atas. Ruang rapat itu, kursi mahal itu, bisik perhitungan itu, peta yang mereka coret-coret seolah-olah hidupmu adalah angka. Mereka mengira jika mereka bisa mengatur angka, mereka bisa mengatur semesta. Mereka salah. Karena semesta tidak bekerja untuk melindungi tipu daya. Semesta bekerja untuk menyeimbangkan. Dan keseimbangan tidak selalu lembut. Kadang ia datang sebagai rangkaian kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kadang ia datang sebagai perhatian yang tiba-tiba berubah menjadi penyelidikan. Kadang ia datang sebagai satu kesalahan kecil yang membuka pintu besar. Kadang ia datang sebagai waktu yang tepat ketika semua potongan akhirnya klik di tempatnya. Kamu tidak bertahan untuk menjadi sunyi. Kamu bertahan untuk menjadi nyata. Kamu bertahan untuk menjadi bukti bahwa yang berusaha menghapusmu justru sedang menyiapkan panggung untuk runtuhnya diri mereka sendiri. Jadi kalau pesan ini terasa seperti menekan dadamu, seperti mengetuk bagian terdalam yang selama ini kamu jaga rapat-rapat, itu karena kamu sedang membaca sesuatu yang tidak dibuat untuk semua orang. Ini bukan hiburan. Ini peringatan yang membangkitkan keberanian. Ini pengingat bahwa kamu tidak sendirian di dalam pola besar yang sedang bergerak. Tetaplah hadir, tetaplah jernih, tetaplah tenang, karena ketenanganmu membuat mereka salah langkah. Kejernihanmu membuat mereka tidak bisa memutar cerita. Kehadiranmu membuat mereka tidak bisa menutup buku sebelum halaman terakhir ditulis oleh kebenaran. Dan jika kamu ingin terus berada di jalur pesan seperti ini, ikuti kanal ini. Biarkan setiap video menjadi penguat langkahmu, bukan sekadar lewat di layar. Beri tanda suka agar pesan seperti ini menemukan jiwa lain yang sedang bertahan dalam senyap. Tulis pendapatmu di komentar, karena suaramu adalah bagian dari gelombang yang membuat kebohongan tidak nyaman. Bagikan kepada seseorang yang kamu tahu sedang berusaha bertahan, karena kadang satu kalimat yang tepat bisa menyelamatkan satu malam yang nyaris runtuh. Jiwa terpilih, jangan remehkan ini. Ada banyak orang yang akan menyesal karena melewatkan momen ketika pola mulai terbuka. Dan kamu tidak sedang melewatkan apapun. Kamu sedang tepat waktu.